Salam saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 25 Maret 2026. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu, terlebih melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Allah pada hari ini terdapat dalam Injil Matius 22, ayat 23 sampai ayat 33. Beginilah firman-Nya. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Amin. Renungan hari ini dengan tema takjub akan pengajarannya. Kelompok Saduki datang pada Yesus dengan pertanyaan yang unik, sekaligus menjebak. Anehnya mereka tidak percaya kebangkitan, tetapi malah sibuk bertanya soal status pernikahan di surga. Seorang perempuan menikah dengan 7 orang, satu persatu meninggal. Kemudian orang Farisi bertanya, "Nanti di surga dia jadi istri siapa?" Yesus tidak terperdaya dalam pertanyaan jebakan mereka. Ia menegaskan bahwa di surga, orang tidak kawin dan dikawinkan, dan yang paling penting Allah bukan Allah orang mati, melainkan orang hidup. Seringkali, sadar atau tidak, kita pun berlakon seperti orang Saduki. Kita sibuk berdebat tentang hal-hal teologis yang rumit, tapi lupa esensinya. Apakah kita hidup di hadapan Allah yang hidup? Yesus merespon dengan tegas, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Di surga katanya tidak ada kawin mengawinkan, dan yang terpenting, Allah bukan Tuhan orang mati, tapi Tuhan orang hidup." Perikop dalam Injil Matius ini mengingatkan kita agar tidak terperangkap dalam debat religius yang kering, lalu melupakan kehidupan iman yang nyata. Kita terlalu sibuk bertanya tentang kehidupan setelah mati, padahal pertanyaan yang lebih penting
adalah apakah kita sedang hidup benar hari ini? Sejatinya Tuhan tidak mencari teologi yang rumit, tapi menghendaki relasi kasih yang nyata. Dengan iman yang hidup berpusat pada Yesus, Sang Sumber hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih firman-Mu, ajar kami untuk selalu teguh akan pengajaran-Mu, ajar kami untuk selalu memperhatikan setiap firman yang kami dengar atau kami pelajari. Tuhan, pada saat ini, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini atau yang bersama-sama renungan bersama pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami berdoa untuk jemaat-Mu atau umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan kehidupan, pekerjaan, keluarga, anak-anak. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau yang senantiasa menolong kehidupan mereka. Bapa juga berkati anak-anak jemaat Tuhan, ke putra-putri bangsa ini dimanapun berada, berkatilah dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang membangun bangsa ini, terlebih memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupannya. Berkati Tuhan saat ini para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan, penginjil-penginjil, dimanapun mereka berada, dimanapun melayani. Tuhan, Kau berkati segala pergumulan kesulitan hidup di dalam pelayanan, Engkau yang senantiasa menolong. Tuhan, Engkau juga memberkati, kiranya biarlah pelayanan setiap hamba-hamba-Mu, bahkan pengajaran-pengajaran di setiap gereja dan dimanapun, berkatilah sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Banyak orang-orang yang semakin percaya dan teguh di dalam pengajaran Yesus Kristus, yaitu di dalam firman Allah. Tuhan juga memberkati saat ini Tuhan, kiranya daerah mana kami tinggal dan seluruh daerah-daerah yang ada, Tuhan Kau berkati. Saat ini juga Tuhan, kiranya Tuhan berkati di daerah Sehat Timur, dimanapun berada, bahkan di dalam saat ini yang merindukan kedamaian. Tuhan juga berkati agar setiap negara yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, penuh damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan umat-Mu dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya hari ini. Engkau memberkati agar semua tetap berpegang dalam pengajaran-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Bapa, berkatilah setiap firman yang mereka dengar, berkatilah setiap firman yang mereka senantiasa renungkan, agar hidup semakin teguh di dalam Tuhan. Inilah kami Bapa, dan berkatilah seluruh kegiatan sepanjang hari ini. Biarlah sepanjang hari ini hidup kami boleh terus teguh dan berpegang akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati.